Selamat pagi anak-anak. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik ya. Sehat? Alhamdulillah. Baik ya anak-anak, untuk mengawali pertemuan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sejenak berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan harapan pembelajaran pada pagi hari ini hingga nanti siang dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita bersama, dan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru bisa anak-anak pahami semua. Gitu ya. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Ya, cukup. Ya. Baik anak-anak, pada pertemuan pagi hari ini, sebelum kita memulai masuk pada materi, ya, kita latihan untuk anak-anak biar fokus pada kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, dengan harapan Anda tidak ada hambatan, ya, mungkin ada perasaan-perasaan lain, emosi-emosi lain yang menghambat pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Mari kita latihan mindfulness, ya, berkesadaran penuh yang sudah biasa kita lakukan, ya, dengan menggunakan teknik apa kemarin? Stop, ya, masih ingat ya. Jadi kita posisi relax, ya, relax, kemudian kita ambil nafas banyak 4 kali, masih ingat ya. Kemudian kita tahan berapa kali? 7 kali, ya. Kemudian kita keluarkan sebanyak hitungan 9 kali, ya. Ya, Bapak beri contoh dulu, ya. Ini diperhatikan, nanti posisinya Anda santai, jangan tegang, ya, santai saja, ya. Dengan duduk santai, kemudian tangan misalnya gini, tidak apa-apa, ya, tangannya, ya, tangannya di atas meja atau di paha, ya, paha ada apa, di pahanya masing-masing gitu, ya. Tapi kalau biasanya kan tekniknya itu bisa sambil duduk, bisa, tidak apa-apa, ya. Ya, caranya gini, misalnya saya berdiri seperti ini, ya. Saya ambil nafas, ya, 4 kali, ya, 1, 2, ini, ya, saya tidak bisa ngitung kalau saya pas ngomong saya ambil, ya. Saya ambil sebanyak kira-kira 4 kali, ya. Tahan banyak 7 kali, ya, kira-kira. Kemudian kita lepas 2, ya, sambil dibuka mulutnya, ya. Saya ulang, ya. Tahan, kemudian lepas. Gitu, ya, seperti biasa, ya. Masih paham? Ya. Coba untuk handphonenya yang masih handphone nanti disingkirkan dulu, ya. Kita harus menghentikan aktivitas dulu. Aktivitasnya Anda jangan sambil aktivitas yang lain, tidak boleh, ya. Kita konsentrasi betul untuk memasukkan pikiran kita, biar nanti kita hadirkan pikiran kita pada kegiatan kita kali ini. Tidak usah melihat yang belakang, tapi saat ini, ya, untuk fokus. Paham, ya? Oke, kita mulai, ya. 1, 2, 3. Tahan, keluarkan. Lagi. Tahan, keluarkan. Ambil lagi. Tahan, keluarkan. Kemudian pelan-pelan mata dibuka, ya. Itu untuk melatih ya, berkesadaran penuh, ya, sambil kita hilangkan emosi-emosi yang saat ini ada dalam diri Anda yang nantinya bisa menghambat jalannya pembelajaran, ya.
Karena kalau Anda saya paksa untuk mengikuti pembelajaran tetapi hati Anda tidak hadir di sini, saya yakin tidak akan bisa jalan. Ya, apa yang saya sampaikan mungkin tidak bisa anak-anak pahami. Itu ya. Oke. Berikutnya, anak-anak untuk mengetahui emosi, ya, untuk mengetahui emosi yang anak-anak mungkin saat ini alami ya dalam diri ini beda-beda ya, antara satu gejalanya mungkin emosi yang saat ini ada dalam diri Anda mungkin beda-beda. Ya, emosi itu respon terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Emosi itu bisa positif, bisa negatif. Emosi yang positif misalnya senang, bahagia, cinta, ya. Kalau emosi yang negatif gimana? Emosi yang negatif misalnya marah, khawatir, dendam. Nah, seperti itu kan? Itu termasuk. Jadi kalau Anda memahami emosi itu jangan hanya yang negatif. Emosi yang positif juga ada. Anda senang, tertawa, ya itu termasuk juga emosi, ya. Maka kita tampilkan di sini ya, anak-anak. Nanti anak-anak bisa melihat di slide. Ya, anak-anak bisa melihat di slide. Nanti saya akan menampilkan roda emosi. Ya, roda emosi nanti Anda hubungkan dengan apa yang Anda alami, ya. Apa yang Anda alami, terus nanti saya minta Anda menyampaikan, misalnya Anda merasa hari ini senang, senangnya ganti, misalnya seperti itu. Atau mungkin merasa khawatir atau takut, ya. Nanti anak-anak bisa menyampaikan alasannya mengapa Anda saat ini senang, Anda saat ini takut ataupun bahagia. Ya, kita lihat untuk bagian roda emosinya, ya saya tampilkan ini ya. Seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan pada anak-anak ya. Oke, ini kita lihat untuk roda emosinya, ya. Coba nanti anak-anak lihat kira-kira sudah jelas atau belum. Nanti kalau belum, ya saya perlebar tampilannya. Sudah jelas belum? Belum ya? Belum. Ya, belum. Ini masih. Ini? Sudah ya, ini ada warna-warna, tapi di situ juga sudah saya siapkan untuk warna tertentu itu menunjukkan emosi apa. Di sini ada tenang, ada cinta, menerima, percaya, tunduk, ada khawatir, takut. Lah yang emosi-emosi yang positif misalnya tertarik, optimis itu yakin ya. Pesimis itu rasa negatif ya. Kemudian kagum, ya. Ya, baik anak-anak, ini adalah bagian roda emosi, ya. Sekarang dari gambar ini silahkan Anda amati, kemudian Anda refleksikan pada diri Anda. Apa emosi yang ada pada hati diri Anda saat ini, ya, saat ini. Silakan diamati dulu, ya. Kira-kira Anda masuk di mana ya? Ya, masuk di mana? Ya, baik anak-anak. Jadi setelah anak-anak melihat di sini ada tampilan untuk roda emosi, kemudian Anda refleksikan pada diri kalian, ya. Kemudian di grup WhatsApp kita untuk OTK Kebudayaan, di situ Anda sudah saya kirimi untuk link untuk Padletnya. Silakan dibuka, ya. Kemudian Anda kasih di situ emosi apa yang ada dalam diri Anda. Paham ya? Oke, paham? Baik, ya, baik. Silakan dibuka, ya, silakan dibuka. Ya, baik anak-anak, kita lihat di Padlet, ya. Terima kasih anak-anak sudah menyampaikan emosi apa yang saat ini ada dalam diri kalian, ya. Memang kadang antara orang yang satu atau siswa yang satu dan siswa yang lain tidak sama
dan cara untuk melampiaskan emosi pun juga tidak sama. Ya, kalau misalnya saya itu kalau misalnya pas stres gitu ya, stres banyak pekerjaan gitu ya, saya cara mengelola emosi saya tak bawa, saya bawa ya, saya bawa untuk main olahraga, main badminton biasanya seperti itu. Ya, nah? Kalau misalnya pas senang gitu ya, senang, ya mungkin kalau senang itu saya lampiaskan kesenangan itu dengan main musik, biasanya seperti itu. Nah, ini dari yang anak-anak sampaikan pada Padlet ini ya. Di sini, nah ini Mbak Adit mana Mbak Adit? Oke, Mbak Adit tenang. Oh, tenang ini berarti ya tenang. Mengapa kok tenang Mbak? Coba Mbak, ada tenang. Tenang itu maksudnya, gitu. Kan contoh misalnya gini, ada yang saat ini mungkin saya emosi saya sedih Pak. Loh kok sedih ya, kan harus bisa memberikan alasan. Sedih karena apa Mbak? Sedih karena keluarga saya akhir-akhir ini sedang kacau Pak. Bapak Ibu sering berantem, sering marah-marah gitu, sehingga saya membawa perasaan saya jadi sedih, misalnya seperti itu. Nah, kalau Mbak siapa tadi? Mbak Adit tenang. Nah, tenang ini, tenang. Saya tenang Pak saat ini Pak. Nah, mengapa tenang? Coba bisa diilustrasikan saat ini tenang. Gimana Mbak? Habis mindfulness tadi ya. Mindfulness tadi untuk kadang berkesadaran penuh, jadi tenang gitu kan. Tapi kalau hanya sekali memang mungkin belum bisa berhasil ya. Anak-anak nanti dicoba di rumah itu ya sering. Biasanya saya praktekkan itu pada saat pagi hari setelah kita sholat subuh ya, untuk mengawali kegiatan ya. Setelah sholat subuh itu kita praktekkan itu untuk mindfulness dengan teknik stop tadi ya. Mindfulness tidak harus seperti itu loh Pak, tidak harus mesti seperti itu loh. Dengan stop kita menghentikan aktivitas, berhenti sejenak, ambil napas, tahan, kita keluarkan. Tidak mesti dengan itu. Anda jalan-jalan gitu, tapi konsentrasi di jalan. Ini Anda waktu jalan, tetapi Anda mikirnya yang lain ya, nanti bukan kesadaran penuh. Kesadaran penuh hanya fokus ke situ, gitu. Ya. Kemudian mungkin Anda di samping juga teknik stop tadi, kemudian Anda jalan-jalan juga mungkin pada saat Anda membaca tapi Anda konsen ke situ, tetapi kalau Anda membaca tetapi Anda pikiran Anda kemana-mana, ya bukan berkesadaran penuh, bukan latihan mindfulness itu ya, seperti itu. Yang penting Anda fokus ya, baik. Nah, karena pada saat ini anak-anak itu ada berbagai macam emosi yang ada dalam diri anak-anak, ini pasti akan mempengaruhi pembelajaran kita kalau ini tidak kita kelola. Makanya kita kelola dulu ya. Mari kita mengelola emosi-emosi yang ada pada diri Anda ya, biar nanti Anda bisa fokus ya, bisa fokus apa yang akan saya sampaikan materi pada pagi hari ini ya. Bagaimana? Nah, ini kita coba anak kita latihan ice breaking. Ice breaking itu macam-macam ya, bisa dengan gerakan, bisa nyanyi-nyanyi, bisa dengan ada permainan ya, ada permainan gitu kan. Nah, nanti Anda saya harapkan konsen, saya akan menampilkan slide presentasi. Kemudian Anda bisa menebak ya. Akan saya buka ini ya, slide presentasinya seperti ini ya. Ini untuk biar nanti semuanya fokus. Jadi emosi-emosi yang tadi ada dalam diri Anda yang negatif terutama ya, yang negatif biar hilang. Anda harus saya bawa biar fokus, konsen ya. Maka syaratnya ini ada latihan ice breaking ya. Ini kita lihat ya. Ini kita acak kata ya,
kita tunggu. Anda perhatikan di slide-nya ya. Nanti kalau di slide tidak jelas ya, tolong anak-anak sampaikan ya, biar nanti saya perbesar. Ya. Kita tunggu dulu. Ya. Kita tunggu dulu untuk tayangannya. Ya, ini ya. Baik. Ini kita awali tuh yang slide yang pertama dulu, karena saya menyiapkan beberapa slide permainan ya, bisa aja acak kata, kemudian mungkin tebak gambar dan seterusnya. Baik, ini kita mulai dari yang pertama, negara ya, negara. Berarti nanti acak kata, tetapi itu nanti mengarahnya ke negara, nama negara. Negara itu ya misalnya Amerika Serikat, Korea Selatan, Korea Utara, Inggris, paham ya? Paham enggak? Nah, acak katanya seperti apa? Coba Anda konsentrasi, ya. Ya, semua konsentrasi, pada apa yang saya tampilkan di slide, ya. Kita mulai. Ya, kita lihat di sini. Ya. Negara. Ini kita klik yang negara dulu. Iya. Siapa yang tahu ini? Acak kata. Jangan terlalu lama, Anda konsentrasi. Tansiknap. Nah, itu ada acak menjadi nama suatu negara. Afghanistan. Oke, ya. Potenan toh? Apa betul itu? Afghanistan. Kita klik di sini. Afghanistan. Betul ya. Oke, yang kedua. Nah, ini apa ini? Indonesia. Wah, langsung paham ini, wah. Indonesia. Wah, masuk ke Indonesia mesti itu ada sianya, ada Indonesia-nya. Ya, kita cek di sini Indonesia. Berikutnya yang ketiga. Filipina. Oke, betul. Ya, kemudian berikutnya Malaysia. Wah, ini langsung cepat ini ya, karena negara tetangga kita tahu ya. Lanjut. Apa ini? Agak mikir sedikit, ayo agak cepat. Egirani. Ayo. Sudah ketemu belum? Konsentrasi. Ya, kata-kata ada huruf-huruf di situ ya, dirangkai menjadi suatu kata, menjadi suatu nama negara. Egirani. Ya. Sudah ketemu belum? Ayo. Belum? Belum ketemu? Oke, kita lihat apa ini. Tek. Nah, pernah dengar kata Nigeria? Belum. Wah, berarti Anda mungkin kurang mengikuti perkembangan informasi media massa. Ya, kalau di TV Anda sering lihat apa, acara apa? Anda pernah ya, berita-berita? Enggak. Gimana? Oh, dan terus? HP. Oh, iya, karena di HP sudah ada semua, Pak. Ya. Mau lihat apa saja ada, ya. Itu. Oke, masih ada enggak nih? Nah, ini. Nami Sur. Ayo. Ini banyak warga kita, orang-orang Jawa ini menjadi penduduk di negara itu. Karena awalnya itu banyak orang-orang Jawa terutama itu ya. Gitu. Bahkan sering mengundang budaya-budaya Jawa ini untuk diundang ke sana untuk dipentaskan. Ada Jawa itu kan ada wayang, orang ada wayang kulit, ya toh? Bahkan sampai artis-artis juga diundang ke sana. Karena dia menyadari bahwa dia itu nenek moyangnya dari Jawa ini. Apa negara mana ini? Nami Sur. Apa ini? Anda rangkai. Ya. Apa? Suriname. Ya betul, Suriname. Oke ya. Ini cukup dulu ya. Saya kira Anda sudah selesai ini. Sekarang Anda sudah konsen. Ya. Dengan demikian anak-anak sudah bisa untuk mengikuti
pembelajaran. Baik anak-anak, pada kesempatan pertemuan pada pagi hari ini ya, kita melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan ya beberapa waktu yang lalu terkait dengan pangkat dan jabatan. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai daftar urut kepangkatan atau istilahnya DUK ya, daftar urut kepangkatan. Nah, kita lihat anak-anak dari materi soal yang sudah saya sampaikan pada anak-anak ya. Ini sudah masuk untuk jawaban-jawabannya ya. Kemudian sudah saya kelompokkan. Nah, kita awali dulu ini anak-anak. Apa yang akan kita pelajari nanti ya, kaitannya dengan daftar urut kepangkatan ini ya. Anak-anak nanti diharapkan bisa menerapkan DUK, harapannya ya, untuk kompetensi yang kita pelajari, menerapkan daftar urut kepangkatan, kemudian menyusun daftar urut kepangkatan. Jadi tidak hanya Anda memahami, bisa menerapkan, tapi juga bisa membuat, menyusun ya, menyusun daftar urut kepangkatan pegawai. Kemudian bisa membuat DUK dengan menggunakan aplikasi komputer ya, baik nanti dengan menggunakan Excel ataupun menggunakan aplikasi yang lain. Nah, sebelum kita mulai, anak-anak silakan dicermati. Ini saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan data seperti ini. Ini saya silakan diamati, kira-kira dari data seperti ini apa yang ada dalam pikiran Anda ya, ada dalam pikiran Anda apa ya. Ini saya tampilkan ya, data seperti ini. Di situ mulai dari nomor, nama, laki-laki atau perempuan, kemudian NIK, kemudian pangkat, jabatan, masa kerja, kemudian di sana ada latihan jabatan. Sebenarnya masih ada yang lain ya, ada yang lain. Ini yang dalam bentuk word saja, coba saya lihatkan di sini. Saya perlihatkan di sini yang dalam bentuk word saja, biar Anda pahami, karena ada yang tidak tampil dari video tadi ya. Nah ini, kelihatan tidak ini, Pak? Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Di situ mulai dari nomor, nama, kemudian NIK, di situ ada masa kerja, kemudian pangkat, uang golongan, jabatan, latihan jabatan. Setelah latihan jabatan di sebelah kanan itu ada apa tadi, Mbak? Pendidikan, kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir berarti menunjukkan usia. Coba Anda amati kira-kira dari tabel atau bagan ini apa yang ada dalam pikiran Anda. Ada yang mau menyampaikan? Silakan. Ya, coba Mbak, ada Mbak, apa yang Anda lihat ini? Tidak ada benar, tidak ada salah. Pokoknya apa yang Anda ketahui, gitu aja. Anda setelah melihat ini, apa yang ada dalam pikiran Anda ini tentang tabel atau bagan ini, atau video yang saya tunjukkan tadi? Apa yang Anda dalam pikiran Anda? Oh ini Pak, oh ini kita bisa ajar dulu. Apa kira-kira? Ada yang tahu? Mungkin Mbak, saya mau namanya Mbak. Elsa. Mbak Elsa, ya Mbak Elsa, dibantu temannya tadi. Apa? Daftar urut kepegawaian. Daftar urut kepegawaian atau DUK. Iya. Ya, betul juga. Mungkin Anda apa yang Anda lihat?
Kan ada yang cetha tapi apa to koyo lho kuwi enek kuwi misalnya seperti itu. Itu ada seperti itu. Ya. Itu ada seperti itu. Apa? Yang Anda lihat? Itu kan ada tabel seperti itu kan, ada tulisan cetha seperti itu kan. Jelas kan tulisannya kan jelas. Apa itu? Oh, saya melihat di situ ada data pegawai. Lah bener kok, ada data pegawai. Ada nama-nama pegawainya kan tadi? Ya. Ada enggak tadi nama-nama pegawainya? Ada di sini tadi di depan loh, kan sini ada nama pegawai. Ya kan? Apa lagi yang Anda lihat, Pak? Yang keras apa? Masa kerja. Ya, masa kerja. Tuh. Apalagi Mbak? Yang Anda lihat? Kan banyak sekali tuh. Jabatan, ya. Jabatan itu di situ ada, ya. Cuman di situ kosong, ya. Nah, tapi di situ ada kolom jabatan. Anda Pak, apa yang Anda lihat? Pangkatnya di sini, ya betul. Pangkat di situ ada 3B, golongan 3B itu pangkatnya apa nanti kita lihat di materi. Materi sudah saya masukkan dalam grup, ya, dalam grup WA kalian, atau juga di Classroom juga sudah ada. Anda Pak? Masa kerja, betul. Anda Pak? Apa yang lihat? Apa? Tingkat pendidikan, ya betul. Semuanya betul. Ya. Ini yang Anda lihat seperti itu. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Bagaimana di situ ada pegawai, ya, kemudian ada NIP-nya, ada masa kerja, ya. Tetapi kita tidak hanya sekedar menyusun, tetapi dalam menyusun daftar urut kepegawaian, suatu daftar yang disusun berdasarkan pangkat pegawai, itu ada aturan, ada kriterianya. Ada aturan, ada kriterianya, dan tidak sembarang kita menyusun. Ya, nah itu nanti yang akan kita pelajari, Ya. Ya. Baik anak-anak, nanti untuk memperjelas pemahaman anak-anak, nanti kita akan mencoba untuk latihan kita menyusun daftar urut kepangkatan, ya, daftar urut kepangkatan. Baik, ini saya kasih ini dua, nanti bisa berhadapan ini, ya, berhadapan gitu ya. Ini ada ya naskah soalnya, kemudian ini, ya, kemudian pangkat dan kenaikan pangkatnya. Ya, dibaca-baca dulu. Ini bertiga, ya, bertiga. Nanti menghadap ke sini ke bawah, Mbak. Bertiga, ya. Ya. Ini. Kita kasih satu-satu ini. Kita kasih satu-satu ini. Itu berarti kurang. Coba artinya disini dulu coba, ya. Jadi nanti ada garis lurus sendiri. Ini sudah. Itu betul. Ini satu-satu. Bentuknya tidak ada yang itu kan satu saja. Ini. Terus kurang yang ini. Yang aturannya ada ya. Ini berdua diskusinya sini. Ini dari sini. Terus ini kecil itu ya. Anda menerima dokumennya, ada masing-masing ya. Anda lihat di situ ya. Di situ ada
peraturan dulu, peraturan mengenai DUK. Sudah dapat? Ya, nanti di peraturan tentang DUK. Kemudian ini kosong, DUK yang masih kosong nanti tempat Anda memasukkan. Apa namanya? Ya, ini belum. Ini. Ya. Ya, yang kosong nanti tempat Anda nanti memasukkan data, kemudian ada yang isi. Anda baik ya. Ini tempat nanti Anda memasukkan data-data pegawai. Data pegawainya dari mana ini? Ini tidak urut. Ya, ini tidak urut. Nanti kita analisa ya, nanti tidak urut situ ya. Ini. Kemudian di sini ada pangkat dan kenaikan pangkat dan jabatan. Disimak Mbak, disimak Mbak. Mbak, tolong HP-nya disingkirkan dulu Mbak. Tidak mengganggu, ya. HP-nya disingkirkan Mbak, disingkirkan. Ya, ini nanti malah mengganggu. Nanti Anda tidak konsen, nanti Anda waktu menyampaikan di depan itu tidak bisa ya. Baik ya. Di situ ada golongan pangkat mulai dari 1A, 1B. 1A itu pangkatnya juru muda. Coba disimaknya dulu. Ya kan? Disimak yang ini. Yang ini loh buat nyimaknya yang mana ada? Itu nanti. Nah, ya disimak. Ya, di situ ada golongan 1A itu apa? Oh, pangkatnya juru muda. Golongan 1B pangkatnya apa? Juru muda tingkat 1. Ya. Nah, kalau yang 1A itu dimulai dari apa? Biasanya kalau lulusan SD di bawah itu. Ya, itu. Nah, nanti Anda menyusun ya, menyusun ini masih datanya masih salah. Anda lihat sini ya. Ini kan disusun harus urut, Mbak. DUK itu dari pangkat yang tertinggi sampai yang terendah. Loh, Pak, nanti kalau pangkatnya sama gimana, Pak? Ya dilihat TMT-nya. Ini, dilihat TMT-nya. Ya. Dilihat TMT-nya ini. Misalnya ini. Yukan ini NIP itu nomor induk pegawai, ya, nomor induk pegawai. Di situ masa kerja keseluruhan. Ya, masa kerja keseluruhan ini 23 tahun 7 bulan. Pangkatnya apa? Pangkatnya itu 3B. Ya, TMT-nya ini. Ya. Terus jabatan, kemudian latihan jabatan, pendidikan dan usia nanti itu masih keliru. Artinya urutan untuk menentukan, Mbak, untuk menentukan apa namanya? Untuk menentukan nomor urut ya DUK itu pertama yang menjadi dasar itu bukan masa kerja. Itu memang sengaja saya rubah. Pertama nanti pangkat. Ya. Pangkat dulu. Ya toh? Di sini tadi, Mbak, di sini kan sudah saya beri materi. Ya, materi yang kemarin sudah saya jelaskan beberapa waktu yang lalu ya. Saya jelaskan ini untuk yang materi tadi, ya, diperhatikan di sini. Nah, fungsinya DUK, ya, kemarin sudah saya sampaikan. Nah, ini Mbak, urutannya ini pangkat dulu, kemudian jabatan, masa kerja, kemudian yang keempat latihan jabatan, kemudian pendidikan dan usia. Sekarang Anda lihat di sini. Ya, di sini ini kan tidak urut di dalam tabelnya itu. Kudune ini pangkat ada di depan, seharusnya pangkat ada di depan, ya. Seharusnya pangkat itu ada di depan, setelah pangkat kemudian jabatan. Tetapi di data itu yang paling depan itu kan masa kerja, iya tidak? Sudah dicek tuh, Pak? Harus dicek, ya. Sama itu dicek ya. Oh betul, ternyata masa kerja ini seharusnya pangkat dulu ya.
Seharusnya pangkat dulu, baru kemudian jabatan. Loh Pak, yang kosong ini kan juga salah Pak. Ini gimana ini Pak? Ya. Yang kosong ini kok juga seperti ini. Ini keliru ya. Ini tidak benar. Ya. Anda nanti tugasnya ini tidak usah karena waktunya terbatas ya. Ini tidak perlu masa kerja ke sana, tidak perlu diisi. Anda isinya hanya nanti urutan. Yang harus nomor 1 dari 10 pegawai itu siapa? 2, 3, 4 ini. Yang sebelah kanannya ini ya, ini kesana tidak usah diperhatikan dulu, ya, karena waktunya kan terbatas, ya. Ini ya, nanti untuk pertemuan minggu depan itu nanti yang akan kita buat yang sesungguhnya sesuai dengan urutan, sesuai dengan bagian yang seharusnya. Itu ya, jadi ini nanti anak-anak bisa menganalisa, dianalisa di situ tadi ya. Ini dianalisa. Ya, ini ada data yang keliru. Ini paling atas kok 3B pangkatnya. Karena di bawah itu ada pangkat yang lebih tinggi, misalnya. Nah, kebetulan di sini 3B ya. Pangkat-pangkat itu yang tertinggi apa, Mbak? Anda lihat di ini. Di tabel tadi yang saya berikan 4E, ya, dan seterusnya. Paham ya anak-anak ya? Jadi tugas Anda nanti hanya menuliskan nomor urutnya dari data pegawai itu siapa yang ada di urutan paling atas. Dasarnya apa? Dasarnya untuk menentukan itu, ya dasarnya pangkat yang tertinggi. Lupa nanti kalau ada pegawai yang pangkatnya sama, kemudian terhitung mulai tanggal dia memegang atau menduduki pangkat itu sama, terhitung tanggalnya sama, bagaimana Pak? Ya kita masuk ke yang kedua. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tadi apa? Kriteria yang kedua untuk menentukan itu, ya, pangkat terus jabatannya ada dua kabeh tidak punya. Misalnya jabatannya itu kosong semua, tidak memiliki jabatan. Kita masuk ke kriteria berikutnya, yaitu masa kerja. Masa kerjanya sama juga, TMT-nya sekian tahun sekian bulan, TMT-nya sama. Berarti kita masuk ke kriteria berikutnya apa? Setelah masa kerja apa? Latihan jabatan. Begitu seterusnya, yang terakhir baru apa? Usia. Paham ya? Oke, saya kira itu silahkan didiskusikan di kelompok masing-masing, ya, kerjasama, ya. Kemudian nanti apa yang anak-anak putuskan dalam diskusi nanti dipresentasikan. Nanti masing-masing kelompok salah satu nanti mempresentasikan, kemudian yang lain memberikan respon atau tanggapan. Ya, baik, silakan dikerjakan. Ya, jadi ini kan tidak sesuai, ya. Terus ini kolom-kolomnya ini saya acak, tidak sesuai. Seharusnya kan untuk aturan menyusun duk itu kan pertama pangkat dulu, pangkat, kemudian jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan, baru usia, ya. Maka ini juga tidak urut nih. Sebenarnya yang nomor 1 itu pangkat yang paling tinggi, karena yang pertama kan pangkat. Pangkat yang tertinggi itu di sini apa ini kira-kira? Ya, gitu. Nanti terus Anda tulis di sini. Oh, nomor 1 namanya saja. Tidak usah yang lain, karena ini kan juga saya tak. Ini tidak, seharusnya ini kan di sini nanti kan kalau saya buat kan seharusnya ini dulu nama, terus di sini pangkat. Pangkat, kemudian jabatan, masa kerja dan iya, namanya saja, biar cepat, ya, biar cepat namanya saja, ya, namanya saja, sampai 10, ya, yang cermat, ya, nanti untuk urutan pangkat kalau tidak begitu paham tidak di sini.
anak-anak kalau mungkin masih bingung ya untuk memahami, anak-anak bisa melihat materi yang sudah saya share ya. Ya, untuk materinya yang sudah saya sampaikan pada anak-anak ada yang dalam bentuk video, ya, video juga ada penjelasan. Kemudian ada yang dalam bentuk teks, ada peraturan itu ya. Kemudian ada juga untuk pangkat, kenaikan pangkat, nanti bisa menjadi referensi kalau mungkin anak-anak masih bingung, ya. Oke, baik, sudah selesai ya? Kelompok sudah selesai? Oke, sudah selesai. Sekarang jika anak-anak sudah selesai, di atas itu dikasih kelompoknya, ya, dikasih kelompok, ditulis saja kelompok hasilnya itu ya. Hasilnya itu di atas dikasih kelompok, sana kelompok 1, sini 2, sini 3, ya. Terus dipoto, ya, dipoto nanti Anda kirimkan ke apa namanya, ke grup saja ya. Kasih nama Pak? Ya, dikasih nama ya. Baik, saya tunggu ya. Di foto atau boleh dalam bentuk di PDF juga boleh, terserah ya. Itu ya, nanti akan saya cek dari sini. Jadi hasil diskusi bersama dengan teman Anda itu merupakan hasil Anda itu merupakan kesepakatan, ya. Jadi menjadi tanggung jawab bersama itu. Jadi yang nanti Anda presentasikan adalah merupakan hasil diskusi bersama, ya. Sehingga nanti kalau mungkin ada hal yang mungkin nanti ada kekurangannya, ya, itu nanti kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan ya kalau mungkin ada kekeliruan atau kesalahan ya. Di grup Pak? Ya di grup ya, di grup di pegawai saja ya, di pegawai nanti. Nanti saya tunjukkan di sini. Nanti anak-anak yang mempresentasikan itu nanti bisa langsung lihat di slide ya. Ya di slide. Kita tunggu. Baik ya, setelah hasil anak-anak dari masing-masing kelompok ini sudah dikirimkan di sini, ya sudah dikirimkan di sini. Kemudian nanti kami minta ya masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil apa yang Anda tulis, ya. Kemudian mengapa itu misalnya ada di urutan nomor 1 kok tidak di nomor 2 misalnya seperti itu, ya nanti bisa dijelaskan ya secara singkat saja ya. Ya, saya persilakan untuk waktu yang pertama nanti yang lain pada saat diskusi ada kelompok lain yang presentasi, mohon yang lain untuk bisa empati, menghormati ya, menghormati, memperhatikan kalau ada hal yang mungkin belum bisa dipahami bisa ditanyakan, dan anggota kelompok yang lain yang mungkin tidak mempresentasikan itu nanti bisa membantu ya. Silakan yang kelompok 2 dulu, saya kasih waktu. Kelompok 2 silakan ke depan, nanti saya tampilkan gambarnya. Saya tampilkan gambarnya. Kelompok 2 ini yang ini, Aziza. Oke, yang Aziza ya. Ini open. Ini kelihatan enggak ini? Kelihatan ya? Oke. Oke, Mbak, silakan Mbak ke depan. Tugas yang mempresentasikan tadi ini urutannya, hasil diskusi dari kelompok Anda seperti ini urutannya. Tentunya tidak hanya membaca nomor 1, 2 dan seterusnya. Misalnya apa itu? Para profesor doktor siapa ini? Udang itu mengapa di urutan nomor 1? Nanti bisa jelaskan. Silakan Mbak. Silakan. Ayo, salah satu. Oke. Ya Pak. Ya, bawah ini dapat, di bawah ada apa? Ini juga sudah
tampil Pak ya, sudah tampil. Ya. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mewakili kelompok 2 akan mengatakan hasil analisis data kepegawaian. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Kudang di seminar MSc. Nomor 2, Yuniati Yusuf SE. Nomor 3, Ucan. Nomor 4, Fauzan Ahmad SIMSI. Nomor 5, Muhammad Adi Puspo Sujiwo Eskom. Nomor 6, Muhammad Hasan Rohim AMD. Nomor 7, Dewi Sarah AMD. Nomor 8, Frans Rudolf Banjar Nahar AMD. Nomor 9, Ahmad Kurnia. Nomor 10, Komarudin. Silakan dijelaskan misalnya tadi ada pertanyaan dari teman-teman Anda, mengapa ini Anda hanya membacakan urutan 1, 2. Misalnya Pak Profesor Kudang itu mengapa di urutan pertama? Demikian hasil dari kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mewakili kelompok 1. Bertanya, kenapa Bapak Kudang tidak berada di posisi urutan pertama? Karena Pak Kudang berada di urutan pertama karena kriteria pertama pembuatan DUK adalah akar. Sedangkan Pak Kudang berada di golongan 4D dan yang lain berada di bawahnya. Bagaimana Mbak, sudah paham? Sudah, makasih. Ya. Demikian paparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Ya. Untuk penampilan kelompok 2, silakan duduk. Ya. Setelah anak-anak tadi ya, masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya, kemudian sudah ditanggapi oleh kelompok lain. Tibalah saatnya kita menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Mungkin anak-anak bisa menyimpulkan ya pembelajaran apa, materi apa yang kita dapatkan pada kegiatan hari ini. Silakan, siapa? Ya, silakan. Yang keras ya. Ya, tentang daftar kepangkatan pegawai. Yang keras ya, yang keras biar semuanya mendengar. Suatu daftar yang memuat nama pegawai negeri sipil dari suatu satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatan. Oh iya, terima kasih. Jadi yang pertama adalah mengenai daftar urut kepangkatan. Ya. Ya baik, tadi pertama sudah disampaikan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Yang pertama tadi adalah daftar urut kepangkatan, begitu ya? Mungkin ada yang lain, silakan. Saya Pak. Oh iya, silakan. Apa Mbak? Yang kedua yang kita dapatkan Tentang fungsi DUK. fungsi dari DUK, daftar urut kepangkatan. Ya mungkin fungsinya apa? Sebagai salah satu bahan objektif untuk melaksanakan pembinaan karir para pegawai negeri sipil yang didasarkan pada sistem karir dan sistem prestasi kerja. Ya berarti intinya untuk pembinaan karir seorang pegawai, DUK itu adalah penting ya sebagai satu alat untuk mempertimbangkan ya karir seorang pegawai dengan dilihat dari kriteria yang ada. Yang pertama dilihat dari pangkat dan seterusnya, ada 6 kriteria gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi? Oke, silakan Mbak. Kriteria untuk daftar urut kerja itu pangkat, jabatan, masa kerja, latihan, jabatan, pendidikan, dan usia. Oke, jadi ada 6 kriteria yang dipakai untuk menentukan nomor urut atau urutan dari daftar urut kepangkatan. Ya, oke, terima kasih anak-anak. Anak-anak sudah bisa menyimpulkan ya pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, tadi ada DUK, kemudian fungsi, kemudian menganalisis data pegawai untuk Anda susun dalam bentuk daftar urut kepangkatan dengan menggunakan tadi 6 kriteria ya.
mulai dari pangkat, kemudian jabatan, masa kerja, latihan jabatan, kemudian tingkat pendidikan dan usia. Oke, terima kasih. Anak-anak, tibalah saatnya ya. Setelah anak-anak tadi sudah bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini, selanjutnya kita refleksi bersama-sama ya. Refleksi baik anak-anak sendiri dan juga terhadap saya ya, dalam menyampaikan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak bisa melihat di Padlet ya, yang tadi sudah anak-anak isi ya, singkat-singkat saja, tidak usah panjang ya, tidak usah panjang. Nanti Anda lihat nanti pembelajaran apa yang Anda dapat hari ini ya, bebas, singkat-singkat saja ya, singkat-singkat saja, tidak usah terlalu panjang. Kemudian hal apa saja yang belum Anda pahami dari tadi. Misalnya pembelajaran ini Anda dapatkan ini, tapi saya belum begitu paham Pak kaitannya dengan ini. Tapi yang belum Anda pahami langsung tunjuk poin, jangan saya belum paham dengan tidak usah. Suruh paham kok. Oh, jangan suruh paham misalnya fungsi duk, mana belajar misalnya seperti itu. Kemudian saran Anda untuk pembelajaran berikutnya apa? Sarannya, ya. Sarannya mungkin apa? Sarannya soalnya perlu ditambah misalnya, atau disediakan apa namanya belangko untuk duk Pak biar cepat misalnya seperti itu ya. Silakan dituliskan ya, tidak usah panjang-panjang, singkat-singkat saja pada Padlet yang sudah Bapak siapkan ya. Itu kemudian untuk yang tugas untuk memperdalam materi tentang duk ini sudah saya siapkan anak-anak di apa namanya di Google Classroom ya, maupun di grup WA kita. Silahkan nanti untuk hasilnya, silahkan produknya bisa anak-anak kerjakan, duknya bisa dalam bentuk apa namanya menggunakan Excel boleh, atau manual difoto boleh ya, difoto kemudian dikirim dalam bentuk PDF boleh, atau cukup dikerjakan di kertas dikumpulkan langsung ke saya. Silahkan bebas menurut yang Anda inginkan ya. Saya kira itu ya, sambil menunggu anak-anak ini singkat-singkat saja ya, singkat-singkat saja. Sudah ditulis Mbak? Belum, ditulis saja, singkat-singkat saja ya. Ya di Padlet ini singkat-singkat saja Mbak, kurasa dodo apa namanya dari hasil kegiatan kita kali ini ya. Ini belum ada yang masuk ya, belum ada yang masuk nih ya. Silakan singkat-singkat saja ya. Oke, ini Mbak Cinta ya, tentang duk sudah, duk ya ini sudah masuk ya. Hal apa saja yang belum Anda pahami, misalnya apa, silakan ditulis di situ tadi. Saya sulit untuk menganalisa duk yang sama misalnya, atau hal apa yang belum Anda pahami, analisis duk misalnya seperti itu. Ada apa? Tergantung apa yang memang Anda belum merasa belum Anda pahami. Kemudian saran Anda, nah ini nanti kan untuk saya terutama nanti ya, untuk perbaikan pembelajaran saya. Silahkan boleh, bebas ya, bebas ya, itu ya. Gak bisa nggak isinya? Kalau ada yang kesulitan nanti bisa tanya. Tidak bisa. Tidak apa-apa. Ya. Mana? Tadi dulu. Tadi bisa.
Itu yang saran coba, yang saran diisi, yang saran belum. Sarannya. Yang saran, coba silakan salah satu di dulu, ya. Sarannya ada yang belum, sarannya belum ada ini. Kak Saim, silakan Anda isi. Apa yang Anda alami kan mungkin antara siswa yang satu dan siswa yang lain kan tidak sama. Untuk perbaikan, jadi nanti ini sebagai refleksi bagi saya. Saran untuk pembelajaran depan seperti apa baiknya menurut Anda kan begitu. Oke ya, ini Mbak Aditya sudah, semoga SBIK tetap diadakan. Iya, terima kasih. Nanti SBIK-nya nanti macam-macam. Belum nanti kalau pakai nyanyi-nyanyi, kan belum, saya punya beberapa ya. Itu biar nanti kita fresh ya untuk menghilangkan emosi-emosi yang negatif. Ya baik anak-anak, sambil Anda ngisi, nanti ngisinya di luar jam ini tidak apa-apa, silahkan ya. Karena waktunya sudah habis anak-anak ya. Mari kita tutup dengan berdoa ya, dirapikan dulu untuk kertas-kertasnya ya. Baik ya, saya kira untuk pertemuan pada pagi hari ini terkait dengan pembelajaran materi data urut pangkatan ya, ini sudah saya sampaikan. Mungkin kalau masih ada hal yang perlu ditanyakan nanti bisa kita sambung pada kesempatan lain, atau nanti bisa lewat di tanyakan lewat grup WA maupun lewat Classroom. Itu ya anak-anak. Ya, marilah kita berdoa ya sejenak sebagai rasa syukur kita bahwa pertemuan pada pagi hari ini sudah berjalan dengan lancar. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Ya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.